Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Bu Sutri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran menulis dan teman-teman kelas 4A yang saya banggakan. Saya Maura Felicia Van Yusat dengan NPM 083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dengan judul pembelajaran menulis melalui cerpen dengan metode ceramah di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Timur pada kelas 11 IPS. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan hasil observasi saya. Pertama, yaitu adanya pengertian menulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampaiannya. Menurut Henry Guntur Tarigan 1986. Jadi menulis itu adalah sebuah kegiatan atau keterampilan seseorang dengan mengeluarkan ide atau gagasan yang dimilikinya melalui tulisan dengan bahasa sebagai medianya. Selanjutnya, pengertian cerpen menurut Tarigan 1984. Cerpen adalah cerita rekaan yang masalahnya singkat, jelas, dan padat serta terkonsentrasi pada suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, cerpen adalah konfliknya itu tidak melebar, hanya fokus pada satu konflik. Dan itu adalah cerita yang bersifat imajinatif atau fiktif dari penulisnya. Di cerpen adanya unsur-unsur dan struktur. Unsur-unsur dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita pendek tersebut atau sebuah cerpen. Nah, unsur intrinsik ada 6 bagian. Pertama, tema, yang artinya gagasan pokok atau ide pikiran dari sebuah cerpen. Kedua, adanya tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orang atau peran yang ada di sebuah cerpen, sedangkan penokohan itu watak atau karakter tokoh dari si tokoh. Penokohan juga dibagi menjadi dua, adanya metode dramatik yang menceritakan atau menjelaskan sebuah karakter tokoh melalui dialog tokoh lain. Kedua, adanya metode analitik, yaitu menjelaskan atau memberitahu karakter salah satu tokoh melalui dialognya sendiri. Ketiga, adanya alur, yang artinya jalan cerita atau urutan kejadian pada sebuah cerpen yang memiliki 3 bagian. Pertama, alur maju, yang artinya ceritanya maju ke depan. Lalu kedua, adanya alur mundur, adanya sebuah flashback atau kejadian masa lalu. Ketiga, adanya alur maju mundur, yang artinya gabungan dari alur maju dan alur mundur. Keempat, adanya latar, yaitu keterangan memperjelas sebuah peristiwa sebuah cerpen yang dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Kelima, adanya gaya bahasa, yang artinya menguraikan bahasa-bahasa yang khas sehingga adanya kesan tersendiri bagi pembaca. Keenam, adanya amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan dari penulis melalui cerpen. Kemudian unsur ekstrinsik, yang artinya unsur yang di luar dari cerpen tersebut atau sebuah cerpen. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu ada latar belakang sejarah, yang artinya biografi si penulis cerpen. Kedua, adanya latar belakang penciptaan, yang artinya tujuan si penulis membuat cerpen tersebut, apakah dari pengalamannya sendiri atau pengalaman orang lain sehingga adanya inspirasi membuat cerpen. Ketiga, adanya kondisi masyarakat, yang artinya peristiwa atau kejadian ketika penulis sedang membuat sebuah cerpen, misalnya sedang di zamannya penjajahan, maka penulis memiliki inspirasi membuat cerpen dari zaman penjajahan tersebut yang dia sedang alami. Lalu keempat, adanya psikologi, yaitu kejiwaan seorang penulis sebuah cerita. Selanjutnya, struktur di cerpen. Pertama, abstrak, yaitu pendahuluan yang menyatakan rangkaian peristiwa secara gambaran umum dari sebuah cerita yang bersifat opsional tergantung penulisnya atau dapat disebut sebagai sinopsis. Kedua,
orientasi, yaitu sebagai pengenalan cerita yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana berdasarkan alurnya. Ketiga, komplikasi, yaitu peristiwa tokoh utama yang mulai mengalami permasalahan atau konflik bermunculan yang berhubungan sebab akibat dalam sebuah cerita. Keempat, evaluasi, peristiwa tokoh utama dalam puncaknya masalah atau klimaks yang dialaminya dalam sebuah cerita. Kelima, adanya resolusi, yaitu solusi atau pengakhiran konflik yang terjadi dalam sebuah cerita. Keenam, adanya koda, yang artinya itu terakhir ya. Artinya berisikan penutup dari cerpen tentang amanat yang dituliskan oleh penulis baik tersurat maupun tersirat. Sekarang saya akan menjelaskan metode yang dilakukan atau yang dipakai, yaitu metode ceramah adalah penerapan atau penuturan secara lisan oleh pendidik dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas materi yang disampaikan kepada peserta didik. Alat bantu yang dimaksud itu seperti PowerPoint, Infocus ya, dan alat tulis lainnya seperti spidol, terus papan tulis dan sebagainya yang difasilitaskan oleh sebuah sekolah. Nah, selain itu adanya metode ceramah dapat digunakan dalam hal-hal berikut. Pertama, materi yang disampaikan terlalu banyak sementara waktu yang tersedia terbatas. Jadi sangat efektif untuk mengajar dengan menggunakan metode ceramah ini yang dimana memiliki waktu yang terbatas ketika sedang mengajar. Kedua, adanya pendidik akan merangkum pokok penting dari materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik dapat memahami secara menyeluruh. Ketiga, yaitu pendidik menghubungkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang sedang terjadi agar peserta didik kembali teringat. Keempat, adanya jumlah peserta didik yang banyak sehingga sulit materi tersampaikan. Karena itu, pendidik menggunakan metode ceramah yang dimana pendidik dapat mendominasi kelasnya. Dari materi yang sudah saya jelaskan, saya akan langsung menjelaskan hasil observasinya, yaitu hasil observasi di SMA Negeri 1 Teluk Jambe Timur yang berada di depan Unsika, persis SMA yang di depan Unsika. Dan narasumbernya itu bernama Bu Anissa Nurfadila SPD. Beliau adalah lulusan dari PBSI Unsika pada tahun 2018. Terus sumber wawancaranya dari RPP Guru, yaitu materi cerpen. Berdasarkan hasil observasi dari narasumber, proses pembelajaran di kelas 11 IPS yaitu efektif karena pendidik dapat mengendalikan kelas dengan jumlah siswa yang banyak, sekitar 40-an siswa. Implementasi yang dilakukan yaitu pendidik menerangkan materi cerpen sekaligus memberi contoh dengan metode ceramah. Lalu peserta didik menganalisis cerpen tersebut sesuai unsur dan struktur cerpen yang sudah dijelaskan terlebih dahulu, dan setiap peserta didik membuat cerpen. Hal itu untuk mengembangkan pola pikir kritis, mengekspresikan diri, dan menyalurkan ide melalui tulisan. Nah, kelebihan yang dalam proses pembelajaran di kelas pada kelas 11 IPS yaitu kelebihannya metode ceramah ya. Untuk metode ceramah efektif untuk waktu belajar yang terbatas. Lalu metode ceramah juga efektif untuk jumlah peserta didik yang banyak dalam satu kelas. Lalu untuk materi cerpennya dapat mengembangkan pola pikir kritis, mengekspresikan diri, dan menyalurkan ide melalui tulisan terhadap peserta didik. Terakhir adanya mengenai materi cerpen juga, yaitu peserta didik dapat berkarya melalui membuat cerpennya gitu. Dari tugas yang sudah diberikan pendidik untuk membuat cerpen yaitu menghasilkan karya. Ada juga kekurangan dari hasil observasi. Pertama, tidak sedikit peserta didik yang merasa jenuh dengan materi dan metode yang dipakai. Kedua, kurangnya metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatian Bu Sutri dan teman-teman sekalian mengenai presentasi saya kali ini. Jika ingin ada yang bertanya, memberi saran, atau menambahkan, bisa komentar di kolom komentar.
Saya Maura Firlia Syafanyusat mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.